Seorang ibu sudah umur berapa tahun masih belum berhenti PSK itu? 60 tahun. Seorang ibu 60 tahun masih menjadi PSK, pekerja seks komersial. Setelah ditanya, pelenggane sapa wis tuwa ngono kok ya jek gelem. Pelenggannya siapa? Anak-anak SD dan anak SMP. Naudzubillah. Ya. Sebab kalau anak gede-gede itu ra gelem dengan 60 tahun bayar. Gitu. Ternyata makan anak-anak SD, anak-anak SMP. Mau jadi apa negeri ini? Bayarnya 2.000, 1.000, itu. Jadi anak-anak kudune nggo jajan makanan, nggo jajan kaya ngono kuwi. Kamu bisa mikirkan, kalau tidak ditutup, lah orang yang alasannya terus kerja apa? Padahal ibu itu sudah ditanya oleh ibu wali kota. Kamu menjadi pelacur sejak muda sampai 60 tahun kok tidak punya tabungan apa-apa. Ya, banyak hanya kecil, sebagian untuk warungan, bagian untuk tidur ya cuma satu amben tok isine. Nah, jadi menjadi pekerja pelacur itu tidak untung. Kita nganti tua jadi pelacur, jadi tua parang sudah tua saja masih laku berarti kan laris itu. Nyata nggak punya tabungan apa-apa, tabungan dosa numpuk. Nah, begitu mati masuk neraka kalau dia bertobat. Nah ini banyak yang protes. Kalau pelacuran ditutup, lokalisasi ditutup, nanti keliaran kemana-mana. Matanya nggak mau melihat. Ya, justru Allah menciptakan manusia laki perempuan itu bukan untuk itu. Dikatakan oleh Allah itu dosa besar. Maka perbuatan dosa besar kok dipelihara. Ya, sampai akhirnya meracuni anak-anak kecil. Kalau sudah SD suka begitu, apa yang diharapkan generasi penerus ini? Apa yang diharapkan? Yang tua-tua membuka, itu jangan ditutup. Seluruh warga MTA di mana saja, dari pusat sampai cabang, saya instruksikan membuat surat dukungan kepada Wali Kota Surabaya. Jangan mundur, pertahankan ini perjuangan sabilillah. Walaupun banyak didesak, bagaimanapun juga, buat surat pernyataan. Kalau perlu konversi pers, seluruh MTA, seluruh Indonesia mendukung sikap Wali Kota. Itu sangat berbahaya, itu rusak moral seperti itu. Maka datangnya Islam melarang yang begitu dianggap asing. Sekarang lagi juga menutup yang begitu dianggap asing. Alasannya nanti mereka akan berkeliaran kemana-mana. Karena itu suatu kejahatan, berkeliaran kemana-mana harus dihukum. Dihukum, baik pelakunya, pelacurnya laki maupun pelacurnya perempuan dihukum semua. Mudah-mudahan telinganya dengar seluruh Indonesia ini. Kalau itu dibiarkan, dibaca surat Al-Isra ayat 16. Surat Al-Isra ayat 16. Kita melihat kejadian demi kejadian, jangan ya dengan mata kepala ini. Tapi mata hati yang harus kita melihat. Karena Quran oleh Allah diturunkan bukan untuk dilihat dengan mata kepala, tapi mata hati yang penting. Siapa mata hatinya buta, di dunia ini tidak mengerti kebenaran, tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, berarti mata hatinya buta, di akhirat lebih buta lagi. Maka sekarang banyak orang yang mata hatinya buta. Kita maka dengan mengkaji Al-Quran ini harus menuntun mata hati kita menjadi melihat dengan jelas. Karena Al-Quran sebagai Al-Furqan, membeda yang hak dan yang batil. Yang batil harus kita berantas, yang hak kita pertahankan, apapun risikonya. Ayo dibaca. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 16.
Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaulu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Lihat akhir ayat itu. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ya. Kalau orang yang hidup mewah di negeri ini, para pejabat negara di negeri ini, diperintahkan oleh Allah untuk taat, tunduk, patuh, dia berbuat durhaka, maka Allah akan menghancurkan negeri ini sehancur-hancur. Allah berkuasa mengirim azab dari atas kepala kita, dari bawah kaki kita. Ya. Masukkan kamu kepada kelompok yang selalu bermusuhan, itu azab. Baru saja satu gunung meletus saja ngeributkan. Bapak-bapak kena hujan debu enggak? Di jalan tadi ribut enggak? Semua tertutup debu. Pesawat terbang tidak terbang. Solo Jogja libur ini. Semua orang pakai masker. Itu baru satu gunung kelut meletus, jaraknya dari sini ratusan kilo. Bingung. Padahal menurut pengamatan yang ahli di bidang itu, konon kabarnya diumumkan TV, ya saya sendiri nggak tahu, hanya mendengar TV aja. Gunung berapi yang di Indonesia ini yang tingkat waspada itu 19 gunung. Jumlah gunung berapi ada berapa begitu, ratusan, yang tingkatnya waspada 16. Itu baru satu aja meribut. Coba kalau 16 meletus bareng. Bukan tidak mungkin itu. Sekarang ini udah bareng. Gunung mana itu? Sinabung, belum selesai sekarang. Disusul Gunung Kelut. Nah, akibat Gunung Kelut ini meletus, Gunung Merapi sudah mulai bergerak. Kemarin udah agak leren, sekarang mulai bergerak lagi. Gunung Krakatau sudah mulai lagi. Bukan tidak mungkin itu, 19 meletus semua, saudara bisa bayangkan. Betapa lemahnya manusia. Kalau melihat begitu kita mau kemana? Nah, kok kemaksiatan masih dibuka lebar, ditutup saja malah ribut. Nah, tadi malam melihat Ibu Risma menangis itu, ya. Saya juga ikut mencucurkan air mata. Begitu prihatinnya seorang wali kota membela kebenaran merasa tidak kuat. Dan sentuhan hatinya, dia tidak kuat, tidak berani, khawatir nanti terhalang masuk surga. Maka dia akan meletakkan karena merasa tidak mampu. Maka harus kita support. Harus kita support. Teruskan nih, kalau perlu teruskan sampai titik darah penghabisan. Insya Allah, kalau tujuannya lurus, membongkar, memberantas kemaksiatan, mumpung diberi kekuasaan seperti itu, Allah akan menolong. Pasti Allah menolong. Karena Nabi kita juga mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu. Dia sebagai penguasa mempunyai kekuasaan mencegah pelacuran-pelacuran, tutup semua. Ya. Nah, terus nanti bekerja apa loh? Allah menciptakan, memberi manusia akal sehat, diberi alat seperti itu bukan untuk bekerja sebagai komersial. Manusia diberi kerja, kerjanya bukan untuk itu. Maksudnya dikai gawean penak. Itu dosa.
Pendekati aja dosa, takrobuzi, apalagi zinanya. Dada itu mongso sing dewasa, bayi dilalap. Orang itu duit gede, eceran gelem 1000-an coba. Kan jual murah itu. Masalah itu kan merusak moral coba. Kalau sudah anak merasakan begitu, sering begitu, udah pikirannya ke sana saja. Duit sangu sithik nu gorono. Sekolah wis ora pinter wi. Wis ora mikir sekolah. Pamite koma sekolah. Hari libur barang arane les, tibake ngeles pelacur. Pelacur tua. Nah itu semuanya kan merusak moral. Begitu di negeri yang mayoritas beragama Islam, ada semacam itu. Masa dibiarkan saja? Ada seorang wali kota yang begitu, seluruh umat Islam harus didukung. Orang malah pengajian dibubarke. Aneh. Nah, kemarin ya, di Demak, saya baru pulang dari Jakarta, kemarin Bapak Ibu lihat metro enggak? Nah, saya di sana. TV One jam 10, metro jam 2. Pulang sampai di rumah jam 10 malam. Ya. Begitu HP saya buka, turun dari pesawat, ada SMS. Bahwa di Demak MTA di demo. Di demo. Demonya masuk ke rumah, mecahi piring, mecahi gelas. Luar biasa kan itu. Yang mendemo juga orang Islam karena ada tanda yang biasanya itu. Mestinya kalau dia orang Islam, dukung itu. Pelacuran-pelacuran seperti yang dilakukan oleh Bu Risma, wali kota Surabaya. Tidaknya Surabaya pelacuran di tiap kota ada. Lah itu harusnya kamu bubarkan. Lah kok malah pengajian dibubarkan? Golek sego rentok mecahi piring coba. Memalukan sekali itu. Apa tujuannya itu apa itu? Sana kemari menggembar-gemborkan katanya NKRI. Itu menunjukkan anti RKND. Kalau dia mendukung NKRI mestinya diberi kebebasan. Taat dengan peraturan NKRI ini. Karena NKRI membuat peraturan termasuk MTA itu hidup di seluruh wilayah NKRI. Berdasarkan hukum yang sah. Sudah dicatat di Depkumham. Depkumham, Departemen Hukum dan HAM. Bila hidup seluruh Indonesia. Maka saya tadi dengar ada saudara kita dari Papua. Ada yang dari Papua tadi ya. Sudah ikut dengarkan ketemu yang Kliwon di sana. Ada lagi dari Langkat. Ada lagi rombongan ibu-ibu 40 orang dari Sukorejo ya. Itu. Ada lagi dari mana itu Lampung. Itu semua. Lah kok ning Demak malah orang itu Demak itu NKRI apa bukan gitu loh. Kalau NKRI mestinya tidak seperti itu. Maka ini langsung saya ibunya ada Kapolda saya sampaikan. Malam itu juga saya instruksikan. Dari Demak, dukung dari Semarang, dukung dari Kudus, datang ke Kapolda. Minta keadilan kepada Kapolda. Kapolda baru saja mewakili Kapolri bertemu kita. Sudah dukung didampingi oleh TPM, sudah kemarin laporan sudah sampai di Kapolda. Insya Allah hari Senin nanti akan berusaha ketemu Kapolda. Kemarin tidak bisa ketemu Kapolda karena Kapolda baru keluar untuk mengantisipasi akibat kelut meletus ini. Coba itu saudara pikir itu. Kalau orang yang akalnya sehat, tentu tidak ada yang membenarkan perilaku semacam itu. Mau ngaji, terus ngaji di rumah sendiri loh. Bubar ke itu, melebu, piring barang dipecah kayak piye karmu. Pokoknya luwe golek sego ra entuk terus gelas dipecah, piring dipecah. Maunya apa kamu? Padahal itu ngaji. Ngaji Quran yang dikaji. Maka orang kalau melihat kejadian dengan mata hati akan prihatin.
Ini baru dicicipkan oleh Allah. Coba dibacanya surat Al-An'am ayat 65. Itu bentuk-bentuk azab yang dikirim Allah itu lewat atas, lewat bawah, lewat pertikaian di antara kamu. Itu suatu azab. Kalau dengan azab ini tidak merasa, Allah sudah ancamkan, hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan tentu kita tidak ingin. Tentu kita tidak ingin dihancurkan negeri ini. Maka kita berusaha memperbaiki akhlak manusia dengan Al-Quran yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Supaya negeri ini tidak dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka manusia-manusia yang tidak mau kepada kebaikan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyelesaikan mereka itu. Ya diselesaikan oleh Allah. Ya dibaca. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 65. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Nih, perhatikan ya ayat ini. Ayo dibaca. Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Ya, dia itu dia Allah, berkuasa mengirimkan azab kepadamu. Ya, manusia. Orang yang diazab oleh Allah itu manusia yang durhaka kepada Allah. Sebelum Allah mengazab manusia sudah diberikan peringatan-peringatan. Antara lain pada surat Bani Israil ayat 16 tadi. Kalau diperintahkan oleh Allah untuk bertaat, tunduk patuh, kok tidak? Diancam oleh Allah. Hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Terus? Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Undur kaifa nusariful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikan. Allah mendatangkan ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, azab yang diberikan oleh silih berganti supaya manusia memahaminya. Kalau dengan itu pun tidak memahami, ya, telinganya tuli, matanya buta, sudah, hatinya tertutup, ya sudah, tunggu adab Allah. Dihancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Coba notnya dibaca. Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir dan lain-lain. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tanda-tanda kebesarannya dalam berbagai rupa dengan cara yang berganti-ganti. Ada pula para mufasir yang mengartikan ayat di sini dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berarti bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ada yang berupa berita gembira, ada yang berupa peringatan, cerita-cerita, hukum-hukum dan lain-lain. Ya. Itu tanda kekuasaan Allah. Bermacam-macam ditunjukkan. Ada yang berupa azab yang dikirimkan dari atas, hujan batu, hujan kerikil, hujan abu, itu kan. Hujan batu kemarin di Merapi itu, kemarin saya tanya saudara kita yang ada di Jawa Timur yang lebih dekat dengan sana, katanya di sana tidak hanya hujan abu. Saya beritakan di sini hujan abu, di sana hujan kerikil. Hujan kerikil. Kerikil itu dengan abu lain enggak? Kerikil itu apa? Batu kecil, kalau hujan batu itu di Merapi, batunya besar-besar. Sekarang setelah kelut meletus ini, Merapi mulai bergetar, ingin meletus lagi. Jadi ada kesepakatan tampaknya. Ya, Mary. Ya. Jogja, beberapa saat itu, waktu itu pas di sini saya. Ya, pas duduk di sini ada tamu itu.
Dengar enggak waktu itu? Terasa enggak beberapa waktu yang lalu? Ada guncangan lindu itu loh, orang bilang ada lindu. Ada lindu. Kemarin habis dari Jakarta, masuk rumah kira-kira jam 10:30. Ada suara gluduk tapi panjang gitu loh. Orang gluduk ndang wis itu panjang. Kaca-kaca itu getar, bergetar-getar. Ada apa ini? Ternyata sebentar kemudian tetangga sebelah keluar. Ternyata hujan abu. Wah, meletus ini gunung. Sampai hari ini bekasnya masih ada. Abu-abu yang kita. Nah, kalau melihat itu seolah-olah kan tidak berhenti toh, beruntun terus ini. Sejak tsunami Aceh beruntun terus. Ini kan peringatan. Peringatan Allah. Dikirim azab dulu. Agar manusia memahaminya. Paham nggak dengan kejadian demi kejadian? Atau kita cukup, oh itu peristiwa alam, apa begitu saja? Kalau kata peristiwa alam, siapa yang membuat alam ini? Siapa yang mengatur alam ini? Maka kalau orang yang beriman, melihat dengan kacamata hati. Mengapa demikian? Sedang Allah berjanji, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Mestinya penduduknya aman, tentram, nyaman, sejahtera, ya, tidak kurang apa-apa. Tapi mengapa dirundung ketakutan, kekhawatiran? Karena ayat kelanjutan itu, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mendustakannya, maka Allah akan hantamkan. Azab disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di sini maupun yang mendengar di rumah, jangan kita santai-santai melihat kejadian. Kita harus lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Meningkatkan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan negeri yang mayoritas katanya, saya belum menghitung hanya katanya, mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam. Malah diakui dunia kan. Katanya umat Islam terbesar itu di dunia adalah Indonesia. Apa sudah layak sepantasnya umat Islam terbesar di dunia mendapat bagian azab semacam ini? Mesti harus tanda tanya, apa salahnya bangsa ini? Sebab kalau penduduk ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokati minas sama wal ardi. Buka pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi kelanjutan ayat itu, tetapi apabila mendustakannya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami datangkan azab pada penduduk itu karena apa yang telah mereka usahakan. Mendustakannya tadi. Karena mendustakan. Maka apakah bangsa kita itu mendustakan pada Allah, dusta, mendustakan kebenaran, atau kita itu bertakwa? Allah mendatangkan azab. Sedangkan azab yang dikirimkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 65 tadi bisa didatangkan dari atas, dari bawah, atau masukkan kamu dalam kelompok yang selalu melakukan keganasannya dengan satu yang lain. Selama ini alhamdulillah kita masih bisa sabar. Diganasi pun kita tidak ganas. Sebab kalau kita diganasi kita sudah melawan keganasan, nah itu bentuk azab tadi. Kita sabar. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah yang menyelesaikan mereka itu. Tidak usah kita yang menyelesaikan, mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah. Menurut kehendak Allah, apa yang akan diberikan oleh Allah pada mereka. Tapi kita meyakini apa yang kita lakukan adalah benar. Kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dikatakan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan masjid tafsir itu di mana-mana kegiatannya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kegiatannya itu belajar dan mengajar Al-Quran.
Mudah-mudahan termasuk orang yang dikatakan Rasul yang paling baik. Lah orang yang mengganggu, membenci itu mesti orang yang paling jahat. Karena mengganggu orang yang paling baik. Kalau kejahatan Allah akan mendatangkan balasan manusia sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka hal yang begitu kita berdoa, kita tidak marah pada mereka, tidak. Allah nanti akan memurkainya. Maka kita serahkan pada Allah. Ya Allah, selesaikanlah mereka. Orang-orang yang selalu mengganggu, ayat-ayatmu dikaji, dipelajari, diamalkan, dalam kehidupan selalu diganggu, ya, dianiaya, didolimi, mudah-mudahan Allah menyelesaikan mereka. Terserah bagaimana Allah cara menyelesaikannya. Sekali lagi saya serukan seluruh Majelis Tafsir Al-Quran dari pusat sampai daerah, saya mohon untuk membuat surat dukungan pada Wali Kota Surabaya yang memberantas kemungkaran yang sangat-sangat fatal, itu merusak moral. Itu menurut pengakuan beliau sendiri dan disaksikan seluruh mata yang melihat TV itu. Ya, sampai umur 60 tahun masih jadi pelacur, ya, pelenggahnya anak-anak SD, anak-anak SMP, coba bayangkan. Kalau anak SD, anak SMP sudah begitu tuh, generasi bangsa mendatang apa yang diharapkan? Cepat atau lambat yang tua-tua akan mati, yang masih hidup itu yang generasi ya, SD, SMP sudah sabanin yang tempat pelacuran itu mau apa nanti negeri ini? Kita harus malu kita. Maka mohon pada Allah dengan cara kita takwa, berdakwah terus tingkatkan apapun hambatannya. Memang tidak ada dakwah tanpa hambatan, tanpa ujian itu tidak ada. Tapi kita harus yakin Allah pasti akan menolong kita. Intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau betul kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu dan menguatkan pendirianmu. Dan orang penentang kebenaran tidak ada yang selamat sejak zaman dahulu sampai kiamat nanti. Siapapun penentang kebenaran pasti dihancurkan oleh Allah. Siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di bumi ini sambil memperhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan kebenaran. Sejak dahulu yang diceritakan dalam Al-Quran, sampai sekarang kita lihat dengan mata kepala ini, sampai hari kiamat, pendusta-pendusta kebenaran pasti dihancurkan oleh Allah. Ya coba diputarkan ini, biar bapak-bapak, ibu-ibu lihat di video. Ya, ketika cuma cuplian saja ya. Ketika Bu Wali Kota Bu Risma menutup tempat ya pelacuran itu. Itu wali kota yang berani, putri itu. Kemudian ditanya, tadi malam tanya oleh Najwa itu ya dah, katanya dijadikan pesaingnya Jokowi, jadi capres, dia nggak suka kok saing-saingan, tidak ingin dia, nggak ingin. Ngatur Surabaya we angele kan daerah ngatur negara. Dia tahu, sangat pernah dia, saya tahu siapa saya. Tahu saya. Jadi saya bukan siapa-siapa. Ngatur Surabaya wis berat. Wong ngatur wong sak Indonesia. Dia yang dibikin takut kalau nanti menjadi penghalang saya untuk masuk surga. Kalau enggak bisa memegang amanat tuh enggak bisa masuk surga kan. Ada satu orang yang sudah tua, saya juga kaget kok dia masih jadi PSK gitu kan. Dia ngomong, sebetulnya saya ini pengen berubah, katanya begitu. Tapi pemerintah bohong, katanya gitu. Katanya saya mau diberi ini, tapi ternyata enggak, bohong semua. Baik Bu, besok saya akan datang ke tempat Ibu. Besoknya saya ke sana, pagi-pagi sekali jam 7 saya datang ke sana. Dia ditinggal di rel, tepi rel, rumahnya kurang lebih 2x2.
dari apa namanya bangunan sesek begitu. Terus saya tanya, Ibu kenapa? Ini saya punya usaha, ini saya utang di rentenir. Berapa utangnya Ibu? Saya akan bayar segini. Terus habis itu dia cerita lagi, Bu, saya pengen ini. Oke, sebutu berapa saya akan bantu, saya bilang gitu. Terus sudah selesai, saya ajak dia masuk ke dalam. Sudah Bu, sudah selesai. Saya pengen ngomong dengan Ibu sendiri. Saya ajak dia di dalam, saya masuk di kamarnya, ruangannya tuh hanya separuh untuk jualan. Jadi 2x2 itu separuhnya untuk tidurnya dia. Saya tanya, Bu, mohon maaf ya kalau Ibu tersinggung. Saya juga pengen tahu. Saya mohon maaf sekali kalau Ibu tersinggung. Dan mohon maaf kalau saya salah. Saya sampaikan. Nah, terus saya tanya di situ, Bu, Ibu sekian tahun, Ibu mulai umur berapa jadi PSK? Dia sampaikan 19 tahun. Ibu sekian tahun jadi PSK, kok kenapa Ibu tidak bisa nabung? Kenapa di saat Ibu sudah selesai, Ibu itu usianya kurang lebih 60 tahun. Masih jadi PSK, Bu, usia 60 tahun? Ya. Kemudian ya dia sampaikan bahwa selama ini uang yang dia pakai habis untuk beli baju, habis untuk beli make up, kemudian ya seperti itu. Nah, sehingga saat dia tua dia tidak punya apa-apa. Nah, kemudian saya tanya lagi, Bu, mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau saya salah. Ibu sudah sepuh begini, terus siapa pelanggannya? Itu yang membuat saya kemudian tergerak. Tapi mungkin itu Tuhan membukakan saya begitu. Siapa Bu pelanggannya PSK usia 60 tahun? Anak SD SMP. Anak SD? Karena dia punya uangnya 1.000-2.000 diterima sama dia. Pelanggan PSK anak SD, Bu? Itu yang Ibu dapatkan? Apa yang kemudian Ibu lakukan, Bu, setelah mendengar pengakuan itu? Ya, saya kumpulkan kepala dinas. Saya pamit ke keluarga saya. Kalau saya mati, nangan ini tolong diikhlaskan. Tidak boleh ada keluarga saya yang nuntut atas kematian saya. Sudah kan? Jadi seorang pejuang, mengapa dia pamit keluarganya? Kalau saya mati menangani, ini kan mengumpulkan semua kepala dinas. Kepala dinas dikumpulkan untuk melihat, menyaksikan bahwa beliau akan menutup pelacuran, lokalisasi tadi. Lah mungkin dibayangkan, karena saya berani tutup ini, mungkin marah oleh yang lain-lain sampai misalnya sampai mati, maka jangan sampai ada yang nuntut kalau saya mati. Keluarganya jangan sampai, dia sudah cong untuk membela kebenaran. Nah, sebab dia tahu resikonya. Wong adanya lokalisasi itu banyak yang seneng, dan orang yang seneng lokalisasi dihidupkan itu ya yang seneng ke situ itu. Coba sekarang bayangkan Ibu, Bapak, kalau punya anak-anak Bapak yang masih SD, masih SMP, terus jadi pelanggannya ke situ, rasamu bagaimana? Nek ku anakmu ngono lho. Kalau dia memang jarakan. Nah itu merusak moral bangsa dari yang paling bawah. Ya. Maka begitu ditutup kok masih ada yang tidak setuju, alasannya nanti suruh cari ya pekerjaan. Nyatanya dia jadi PSK sejak 19 tahun. Hidupnya ya tetap seperti itu saja. Maka setiap larangan Allah dilanggar, entah dia yang melanggar itu pejabat atau rakyat, pasti akan sengsara hidupnya. Tidak perlu, maka Allah mengatakan wala takunanna minal mumtarin.
Jangan ragu-ragu. Ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kalau berpaling dari peringatan Allah, pasti menemui kesempitan hidup. Coba bayangkan, sudah 60 tahun, cuma punya kamar ukuran 2 kali 2 meter. Nah, bagian untuk jualan barang-barang mungkin untuk kamuflase saja, sebagian lagi yang separuh isinya 1 amben untuk jualan dirinya. Jadi jual 2 itu, dirinya ya dijual, samping itu jual apa-apa yang ada situ untuk pelanggannya cilik ya mungkin jual permen apa jual apa. Itu bukti di mata kita. Lihat itu tuh kalau mata hati yang melihat mestinya menangis. Kita punya anak, bagaimana kalau sampai yang begitu-begitu itu masih dihidupkan, masih dilindungi, masih dipelihara. Gimana anak saya nanti kalau terjebak ke sana? Ini wali kota Surabaya, kota terbesar sudah Jakarta, terbesar di Indonesia. Dia mendapat penghargaan lebih dari 50 penghargaan, baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kesuksesan di dalam merubah kota Surabaya ini. Ya. Tapi dia merasa tekanan politik, ya, itu mau mengundurkan diri. Maka perlu dukungan. Jangan mundur sampai titik darah penghabisan. Paling tidak ya dihabiskan. Itu masih 2 tahun, tugasnya baru 3 tahun. 3 tahun bisa merubah kota Surabaya yang begitu, sampai mendapat penghargaan yang tinggi. Dan agamanya jelas. Konon menurut berita-beritanya, beliau seorang yang rajin puasa Daud. Jadi Islamnya kuat kan itu. Nah, milih yang begitu itu, cari manusia yang begitu itu sulit. Apalagi pejabat, golek sing ngono ki angel. Tapi yang begitu tekanannya berat. Tapi insya Allah kalau sadar dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, Allah menolong. Maka itu perlu kita support, kita dukung lah. Ya, mestinya sing sok mbubarke pengajian itu tudu ana nggon kaya ngono iki kon mbubarke. Ora kok malah pengajian sing terang-terangan mah bubarke. Ya, nah. Dan tidak akan bisa dia membubarkan pengajian itu, ya akan bisa. Di mana ditekan, perkembangannya makin pesat. Itu sudah jadi sunatullah. Ketika Nabi Muhammad SAW awal menyebarkan Islam, ya begitu. Ada budak yang dianiaya, seperti Bilal itu. Dianiaya oleh majikannya, pentang di padang pasir, dadanya di tepi batu, cambui, ya, suruh melepas agamanya. Dia selalu ahad, setiap disiksa dianiaya, Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Akhirnya dengan pertolongan Allah ditebus oleh Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan. Nah, terus diangkat oleh Rasulullah menjadi juru adzan. Maka ganti saya kita, ngere masjid itu Bilale sapa? Bilale sapa maksudnya sing tukang adzan ning masjid kuwi sapa? Maksudnya Bilale sing dadi Bilal, karena Bilal itu tukang adzan. Tukang adzan zaman Rasulullah namanya Bilal.